Si anak perempuan sampai dapat jodoh model laki-laki yang salah seperti itu, karena memang tidak dibangun dari standar yang baik. Standar memilih suami yang baik. Karena bapaknya sendiri modelnya temperamen, keras kepala, emosian, dan suka bentak-bentak. Jadi anak gadisnya juga tidak memiliki model pria yang bagaimana akan menjadi suami. Mungkin juga sudah tidak betah tinggal di rumah dengan orang tua yang tidak harmoni kan? Dengan ibu tidak harmoni, dia cepat-cepat menikah, akhirnya dapat pria yang rusak. Betul ya? Padahal dia seorang penatua. Ini lihat potret dari gereja-gereja. Ini satu dari sekian banyak gereja. Senang sekali kita kembali di Abam. Ini memasuki episode 1121. Saya didampingi oleh salah seorang pendamping, pendeta Dr. Andris. Beliau juga seorang gembala sidang, juga seorang dosen, bahkan, maaf, tidak perlu kata bahkan kali ya, Kaprodi. Ya. Kaprodi lah dari Pastoral Counseling untuk program Pasca Sarjana Stratum 2 Magister. Oke, teologi. Silakan Pak. Baik, dari wanita usia 20 tahun, mahasiswi dari Sumatera Utara, Jemaat Gereja Protestan, Pak. Shalom Bapak, saya seorang mahasiswi jurusan Pastoral Counseling. Amin. Saya bersyukur bisa mengenal Bapak dari teman saya, sehingga saya mencoba menghubungi Bapak melalui Abam, dan saya berharap Bapak bisa membantu saya. Saya mau bertanya Pak, tentang saya yang mengalami begitu banyak tantangan hidup dalam keluarga. Saya adalah anak perempuan yang paling kecil dari orang tua saya. Namun saya merasa banyak beban yang harus saya tanggung dalam keluarga Pak. Papa saya adalah seorang penatua di gereja. Tapi saya terkadang heran karena menurut saya hal itu tidak berarti. Karena papa saya orangnya keras kepala, emosian dan suka bentak-bentak. Bukan hanya itu, sifat dari ipar mama saya membuat mama saya juga stres, Pak. Saat ini mama sedang mengurus nenek saya yang sedang stroke. Namun nenek saya ini selalu membuat kesalahpahaman antara papa dan mama saya. Sehingga mama saya mendapat tekanan dari papa saya. Saya juga memiliki saudara yang sudah berkeluarga. Namun keluarganya tidak pernah akur karena memiliki suami yang temperamen, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kakak saya sampai berhutang dan itu membuat suaminya marah. Padahal suaminya saja yang tidak mengerti pengeluaran rumah tangga. Sekarang kakak saya dan suaminya pisah tempat tinggal. Jujur saya bingung, Pak. Apalagi karena mereka sudah dewasa dan berumah tangga. Tetapi mereka masih menyusahkan orang tua saya. Bahkan saat ini saya juga membantu kakak saya untuk melunasi utang-utangnya, Pak. Saya mau bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang adik? Dan sebagai anak dalam keluarga, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua dan saudara-saudara saya, Pak? Saya mohon jawaban dari Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, wanita ini wanita baik, Ya, Pak. peduli keluarga, bahkan keluarga dari kakak perempuannya yang bisa dengan suami, ya, membantu keuangan. Kepada semua pecinta Abam, kita melihat potret hidup keluarga Kristen yang tidak diberkati. Ya. Si anak perempuan sampai dapat jodoh model laki-laki yang salah seperti itu, karena memang tidak dibangun dari standar yang baik. Standar memilih suami yang baik. Karena bapaknya sendiri modelnya temperamen, keras kepala, emosian, dan suka bentak-bentak. Jadi anak gadisnya juga tidak memiliki model pria yang bagaimana akan menjadi suami. Mungkin juga sudah tidak betah tinggal di rumah dengan orang tua yang tidak harmoni kan? Dengan ibu tidak harmoni, dia cepat-cepat menikah, akhirnya dapat pria yang rusak. Betul ya? Padahal dia seorang penatua. Ini lihat potret dari gereja-gereja. Ini satu dari sekian banyak gereja.
Dan tentu kita sudah melihat ada model penatua atau majelis gereja semacam ini. Jadi ini benar-benar memprihatinkan ya kondisi gereja di Indonesia atau bahkan di dunia. Kalau di dunia sampai bangkrut kan, kalau seperti di Eropa itu. Ini untuk perhatian kita semua, maka saya mengajak semua pecinta ABAM, ayo bangun pagi berdoa. Jangan terlambat, jam 5 tepat kita sudah berdoa. Di tengah-tengah dunia yang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan spiritual, kemerosotan rohani yang parah. Aduh, kasihan anak ini karena mamanya tidak harmoni dengan bapaknya, iparnya ikut membuat susah, pasti saudara dari suaminya ya. Sementara harus ngurus nenek yang stroke. Saya hanya mau mengatakan kepadamu, ikut doa pagi nak. Kamu akan mendapatkan kekuatan, inspirasi dari Tuhan. Apa yang kamu harus lakukan. Saya tidak bisa menasihati secara detail karena kasus demi kasus yang kamu hadapi saya tidak tahu. Tapi dengan dekat Tuhan itu kamu akan berhikmat. Kamu akan berhikmat menghadapi situasi ini. Menjadi pelajaran berharga untuk kamu tidak memilih jodoh yang salah, ya. Lalu kamu jangan terlalu banyak membantu kakak perempuanmu sampai kakak perempuanmu tidak berjuang sebagaimana mestinya. Mestinya dia mengerahkan 9 kekuatan tapi hanya 6 kekuatan karena kamu terlalu banyak membantu atau berlebihan. Kamu juga harus memiliki uang tabungan untuk diri kamu sendiri. Kamu juga harus membantu orang tua. Jangan melawan papa kamu yang kamu nilai negatif itu. Kamu tetap harus menghormati orang tua. Saya kira itu saja. Jika kamu butuh konselor, kamu akan didampingi. Ya. Coba nanti ditanyakan butuh konselor enggak? Kata Pak Eras, you masih butuh konselor enggak untuk didampingi. Ini wanita bisa berpotensi menjadi hamba Tuhan yang baik. Karena hatinya baik. Kepedulian terhadap orang bagus. Oke. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 36 tahun, sudah menikah dari Jawa Timur, Jemaat GSKI. Shalom Pak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak untuk semua bimbingan dan nasihat melalui firman yang sudah dibagikan. Saya mengenal Bapak dari suami saya yang sudah puluhan tahun mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Sekali lagi terima kasih Pak untuk segala hal yang mungkin Bapak tidak sadari dan yang sudah Bapak berikan kepada kami anak rohani Bapak. Saya mau tanya Pak, apakah buku-buku Bapak dalam bentuk PDF masih belum ada? Akan segera dirilis Logos, tapi cukup tebal. Ya. Akan sudah dirilis dari semua bab. Oke, terus. Waktu lalu saya sudah download untuk Logos dan Monoteisme. Terima kasih ya Pak. Karena dengan demikian saya bisa membacanya di tempat kerja saya melalui komputer. Untuk buku seperti Lucifer, Kitab Wahyu, dan buku karangan Bapak yang lain, apakah sudah ada progres untuk dibuatkan dalam bentuk PDF agar lebih mudah diakses? Itu saja Pak pertanyaan saya. Sangat berterima kasih kalau Bapak bersedia menjawab. Wanita ini serius mencari Tuhan. Tolong diperhatikan dan diberi PDF buku saya. Oke, terima kasih. We love you. Senang kamu punya hati haus dan lapar akan kebenaran. Oke, tinggal di mana? Di Jawa Timur ya. Ini Jemaat GSKI. Nanti suatu hari ketemu saya. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 38 tahun, belum menikah, dari Jakarta, Jemaat GSKI, Pak. Shalom Pak Erastus dan tim ABAM yang saya kasihi di dalam Tuhan. Begini Pak, saya seorang wanita yang mukanya jelek, yang pernah mengirim pertanyaan di ABAM episode 949. Iya, ini yang masih seorang wanita yang stres dengan jerawatnya. Saya beri jawaban, bisa disembuhkan dengan berobat ke dokter dan jangan makan sesuatu yang memicu jerawat itu. Terus. Saya mau sedikit bercerita lagi Pak.
Saya tadinya bekerja kembali di butik fashion wanita. Tapi tidak lama kemudian, bos saya memberhentikan saya karena bos dan rekan kerja mengatakan saya jelek. Badan saya gemuk dan tidak seperti dulu lagi. Apakah diberhentikan karena itu? Karena faktor lain. Sebab kalau kita ini biarpun jelek, tapi kita ini orang baik, orang kan berbelas kasihan ke kita. Mungkin ditaruh di divisi lain, ya tidak selalu harus diberhentikan. Atau pasti dicariin pekerjaan ke saudaranya, keluarganya, atau company group company lain, grup dari pekerjaan ini, perusahaan yang satu grup. Ya, saya tidak menuduh kamu bohong kepada saya. Enggak, kamu bisa benar itu. Tapi saya cuma mau mengajak kamu untuk mengevaluasi, meninjau mengapa sampai kamu diberhentikan. Apakah betul karena muka jelek, badan gemuk, atau faktor lain. Ya. Karena saya juga seorang yang memiliki bawahan. Keluarga kami juga punya usaha dengan banyak pegawai. Kalau pegawai itu baik, kita nggak semena-mena menghentikan. Ya, dia tidak tahu bidang ini gagal terus, tapi orangnya baik. Kita pakai untuk pekerjaan lain. Bisa begitu. Atau tidak ada bidang yang bagus untuk dia, kita carikan pekerjaan di teman kita atau saudara kita. Tapi kalau seorang pegawai karakternya buruk, jelek lagi mungkin, padahal dia seorang yang harus berhadapan dengan customer, ya mungkin diadakan pemutusan hubungan kerja. Oke, terus. Sekarang ketika bekerja, saya tidak bisa konsentrasi karena terus memikirkan masalah wajah. Sampai saya tidak percaya diri dan malu melayani customer. Tidak percaya diri atau minder itu cara sombong. Sombong dengan cara lain maksud saya. Kalau kamu belajar menerima dirimu sendiri, ya nggak apa-apa. Saya pernah ya ketemu seorang, bukan ketemu, saya kenal baik. Lalu dia punya pegawai yang ya badannya gemuk, lalu tidak menarik sekali, tapi ya lumayan, tapi tidak memiliki pesona. Suka diledekin, tapi dia senang aja gitu. Jadi tidak perlu harus minder. Kenapa kamu harus minder? Ya, ayo menjadi dewasa. Dulunya saya terampil berjualan, tapi ketika saya kembali bekerja, saya menjadi tidak bisa jualan lagi. Saya merasa seperti orang bodoh, Pak, dan mungkin karena hal ini yang membuat saya diberhentikan. Mungkin iya, mungkin tidak, ya. Merasa bodoh, tapi belum tentu kamu bodoh, nah. Terus. Sekedar info, saya dulu bisa diterima kerja di butik karena bos melihat saya dari wajah dan badan saya. Tetapi sekarang wajah serta badan saya sudah jelek. Sekarang saya tidak tahu saya harus kerja apa dan di mana setelah saya tidak bekerja di butik lagi. Ada salah seorang konselor yang melayani saya dan menyarankan agar saya berdagang keripik tempe, Pak. Tapi saya pikir itu tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, termasuk biaya tempat tinggal saya. Nanti dulu. Kamu cepat mengambil keputusan. Kalau jualan keripik, ya tentu kalau jumlahnya sedikit ya nggak bisa mencukupi. Tapi kalau jumlahnya besar, malah bisa menolong orang. Jadi jangan kamu bilang orang jualan keripik lalu tidak bisa mencukupi kebutuhan. Ya? Oke, teruskan. Saya tidak menyangka kehidupan saya menjadi seperti ini karena saya jadi jelek. Saya merasakan kehidupan saya menjadi runtuh. Ya, ini kamu sudah marah loh ini sebenarnya. Kamu sudah marah ini. Terus Kenapa ya Pak Tuhan begitu kepada saya? iya kan? Tadi saya sudah mencium baunya kemarahan kamu. Sekarang kamu marah kepada Tuhan. Kamu sedang marah kepada Tuhan. Terus? Padahal Tuhan tahu saya hanya bisa kerja di bidang fashion saja. Belum tentu. Belum tentu. Kok kamu tahu kamu hanya bekerja di bidang fashion saja? Kamu berapa puluh
berapa puluh tahun, berapa ratus tahun hidup kamu. Kamu baru usia 38 tahun. Kamu baru melihat 1-2 bidang, masih banyak bidang lain. Ya. Saya harus bagaimana ya Pak Eras dengan keadaan yang sulit seperti ini? Coba kamu teduh dulu. Kamu teduh dulu, nak. Tuhan tuh sayang kamu. Saya tentu sebagai pelayan Tuhan sudah bertemu dengan banyak orang. Orang seperti kamu ini bermasalah dalam kejiwaan. Kamu harus disembuhkan. Kamu tenang dulu, teduh dulu, jangan gaduh. Jiwamu jadi gaduh ini kalau begini. Dan kamu akan hancur kalau kamu tidak nuruti nasihat saya. Teduh, doa pagi bersama saya, mencari Tuhan. Jangan minder, terima diri sebagaimana adanya. Belum nikahnya. Iya Pak. Ya. Belum Pak. Ya, mungkin juga keadaanmu yang lajang ini juga menjadi pemicu kamu jadi gusar. Bukannya soal gemuk dan jerawatmu, tapi kamu belum menikah, kamu rasa tidak laku, kamu jadi marah kepada Tuhan. Hanya kamu tidak berani mengemukakan, kenapa saya tidak diberi jodoh oleh Tuhan. Tapi tenanglah nak, hidup ini hanya sekali. Hidup ini tragis. Kita masih punya pengharapan kehidupan di belakang kubur kita atau di balik kubur kita. Oke. Saya juga suka memukul kepala saya setiap hari. Iya, Histeris, memarahi diri sendiri karena saya tidak bisa menerima keadaan muka saya yang sudah berubah menjadi jelek dan jerawatan seperti ini. Kalau kamu sudah pukul kepala, menjerit histeris, lalu jerawatmu rontok. Berat badan kamu jadi kurang. Enggak kan? Setan mau membunuh kamu, nak. Dalam nama Yesus sadarlah. Jangan begitu. Ini mesti diberi konselor. Terus Saya jadi teringat kata Bapak, kalau suatu hari wajah saya akan bersih kembali seperti dulu. Tapi makin kesini bukan makin bersih, tapi malah semakin parah dan aneh. kamu itu baru episode 949. Ini mungkin juga belum sampai 3 bulan, ya toh? Kamu kamu mau sembuh dalam 1 hari. Ya, nak, saya juga sudah ketemu orang yang dulu jerawatan lalu bersih. Serius. Jadi kemungkinan sembuh itu besar. Kamu hindari makanan-makanan yang bisa memicu jerawat. Kamu pasti harus tanya dokter yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal ini atau pengetahuan yang baik. Kamu datang ke dokter atau tanya sana sini yang pasti bisa menjawab dengan baik, ya kan? Oke, teruskan. Saya stres, Pak. Oleh karena itu saya menulis WhatsApp ini dalam keadaan saya kalut dan pikiran saya kacau. Iya sayang, nggak boleh begitu kamu. Nanti biar kamu dilayani. Kamu mesti diajak bicara. Tenang, tenang. Untuk meneduhkan ini. Saya harus bagaimana ya, Pak? Saya berharap Pak Eras bisa memberikan saya pencerahan. Saya sudah memberi pencerahan ini tadi ya. Ya. Maaf bila tulisan saya panjang ya, Pak. Dan ada bahasa yang tidak dimengerti. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Pak Eras agar semakin banyak jiwa diselamatkan menuju langit baru, bumi baru. Terima kasih, Saya Pak. mengerti semua pernyataanmu. Bahkan saya lebih mengerti dari yang kamu duga. Saya bisa mentrace kamu punya hidup dari pernyataan, dari tulisan kamu. Saya bisa melihat behind your sentences. Di balik kalimat-kalimatmu ini saya bisa tahu. Saya kasihan kamu. Saya sayang. Kami ini sayang kamu. Kami tim Abam sayang kamu. Kami adalah keluarga kamu. Kami akan ikut mendampingi kamu. Di sini kamu sebut langit baru, bumi baru lagi ya. Ini mesti dilayani nih. Ini punya masalah kepribadian. Ya? Oke. Oke. Ya, oke. Kasihan. Kami sayang kamu ya. Kami akan mendampingi kamu ya. Kamu sebenarnya bukan orang bodoh loh. Ya. Kamu bukan orang bodoh. Dari perkataan-perkataanmu ini kamu bukan orang bodoh, cuman kamu orang stres. Ya. Oke. Selanjutnya dari pria usia 70 tahun, sudah menikah dari Jawa Timur, Jemaat Gereja Karismatik Injili, Pak.
Shalom Pak Eras, beberapa waktu lalu saya kedatangan keponakan yang bisa dibilang cerdas, tetapi tidak mempunyai nalar untuk menerima firman Tuhan. Dia suka menjelekkan pemimpin dan cenderung memaki orang yang bertentangan dengan dia. Ya, menjelekkan pemimpin di sini kepala negara ya. Supaya tahu pemimpin masa pemimpin gereja atau pemimpin apa ini. Terus Saya menjawab, jangan masuk ke dalam kancah kebencian tersebut. Tetapi dia bilang, mengapa tidak boleh memaki orang yang bersalah? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri memaki penguasa, orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengatakan, hai keturunan ular beludak. beda dengan Tuhan Yesus yang tahu, yang memiliki marifat dengan kita. Seringkali apa yang ada di media sosial itu hoax. Ya, kita harus sangat hati-hati menilai orang, jangan berdasarkan hoax. Oke. Pak Eras, jawaban apa yang tepat untuk saya katakan? Anda pasti diberi hikmat, Pak. Bapak cukup memiliki hikmat untuk menjawab, tapi jangan berharap teman Bapak itu mau menerima. Kalau tidak mau menerima, ya sudah, ya wis. Biarkan. Saya sempat emosi sesaat. Nah, ini yang kita jadi rugi. Nggak usah emosi. Belajar mengendalikan perasaan dalam situasi seperti ini. Kemudian saya meredam dengan meminta maaf beberapa kali, meskipun dia berusia masih muda. Nggak Terima perlu. kasih. Kak. Rugi ketemu orang seperti ini, kita marah itu rugi. Ya, nggak usah. Ya, kepada orang Kristen lain kita jangan ikut-ikutan. Ya, memarahi pimpinan pemerintahan kita, apakah itu wali kota, gubernur, bupati, menteri, presiden. Kita tidak tahu persoalan yang mereka hadapi. Kita jangan sok tahu. Kalau kita, Anda jadi beliau, mungkin negara ini tambah hancur, rusak, berantakan, tidak karu-karuan. Ya. Dan harus tahu bahwa setiap manusia itu di balik kebaikan ada kekurangan, tapi di balik kekurangannya ada kebaikan. Jangan hanya melihat kekurangannya tanpa melihat kebaikannya. Lebih konyol lagi, kebaikannya pun dipandang sebagai kekurangan. Orang Kristen jangan banyak bicara yang tidak perlu. Bahkan jangan bicara sama sekali kalau itu tidak perlu. Diam. Ya. Saya sudah memberi teladan kepada semua pecinta ABAM dan jemaat GSKI. Di media sosial tidak perlu kita komentar. Kita dijahati, kita difitnah pun kita tidak membalas. Orang berkata, Pak, kalau tidak memberikan jawab, nanti orang ketidakbenaran yang disuarakan terus akan dianggap kebenaran. Silahkan. Tuhan yang membela kita. Kita lihat saja. Karena ada Allah yang hidup. Yang penting kita di pihak Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen jangan banyak bicara yang tidak menjadi berkat di media sosial. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun dari Jakarta, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Bapak Rohaniku dan seluruh tim ABAM beserta moderator yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa 6 Juli 2024 kita bersama memperingati momentum indah yaitu 24 tahun GSKI berdiri. Pecinta ABAM dan Truth ID, kiranya momentum indah ini menjadi ucapan syukur dalam perjalanan rohani kita bersama. Saya pribadi bersyukur bisa dipertemukan dengan GSKI yang membuat saya bertumbuh di tengah hujatan, bahkan bully atas gereja ini. Saya tidak peduli dengan omongan oknum-oknum yang bertentangan dengan GSKI, karena saya meyakini GSKI adalah gereja yang benar dengan tiga pilar yang kokoh, yakni kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk pengajaran dan pelayanan GSKI serta pemimpinnya yang menjadi teladan kehidupan seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Rohaniku dan tim ABAM. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ini wow. Wanita usia 39 tahun. Terima kasih untuk dukungannya. Ya. Sebenarnya GSKI ini dimulai dari GPI Rehoboth yang berdiri tahun 19. Ya, saya gembalakan dari tahun 1987. Baru lahir. Udah berapa lama itu ya? 37 tahun.
37 Saya baru tahun. lahir soalnya. Baru lahir. Iya. Jadi seumur saya Kapan itu. ulang tahunmu nih ya? Jadi GPI Rehoboth waktu 1987 saya gembalakan ya. 37 tahun ya. Iya. Wow. Tetapi GBI Rehoboth mulai membuka kebaktian di gedung-gedung atau di tempat-tempat pertemuan di luar gedung gereja yang pertama di Jalan Sarinah 1 nomor 7 di Perdatam. Itu sejak tahun 2000. Iya. Jadi di tahun 2000 masih Rehoboth Ministry, GBI Rehoboth. Baru tahun 2018 ya. Ya, saya. Ada kita memiliki sinode baru. Terima kasih untuk pernyataannya. Tuhan memberkati. Baik. Selanjutnya dari pria usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari Jakarta, Jemaat GSKI, Pak. Ya, Shalom Bapak Rohaniku, saya ingin menanyakan mengenai pemberkatan nikah di gereja. Di Abam episode 1109, Bapak menyebutkan bahwa pendeta atau gereja tidak bisa menikahkan ulang orang yang pernah menikah di gereja, yang artinya pemberkatan di gereja hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup. ini jawabannya pasti tidak seperti ini. Ya, pasti lihat kasusnya dulu. Ya, ini saya belum membaca kalimat berikutnya nih. Ini baru satu pernyataan. Tentu saya tidak gegabah memberikan pernyataan. Ya. Oke, terus Saya setuju dengan hal tersebut, mengingat janji nikah yang kita ucapkan sifatnya kekal, terikat di bumi dan di surga. iya, ini idealnya memang begitu. Tetapi dunia kita yang sudah rusak ini, tentu seringkali ada orang-orang yang tidak bisa mencapai idealismenya atau keadaan ideal. Oke. Jadi, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, dan hal ini dikuatkan lagi dengan pengajaran Bapak mengenai pengulangan hidup di langit baru bumi baru. Oke. Lalu, bagaimana dengan pernikahan antara janda atau duda cerai mati, ditinggalkan oleh pasangannya karena mati? Iya, terus Apakah gereja boleh memberkati pernikahan mereka? ya saya tidak pernah berkata bahwa orang yang sudah diberkati di gereja sekali tidak boleh lagi. Tentu begitu dibaca saya berkata saya tidak memiliki pandangan seperti ini. Ya, langsung saya berkata pasti bukan itu. Idealnya memang demikian, ya. Artinya tidak terkait dengan pasangan hidupnya mati, ya pasti tidak terkait dengan hal itu. Ya. Tetapi kalaupun pasangan hidup mati, mestinya orang tidak mudah menikah. Bukan salah ya, bisa saja Tuhan menghendaki, tapi tidak mudah. Artinya jangan mengharapkan pasangan hidup meninggal supaya saya bisa menikah lagi. Belum tentu Tuhan menghendaki. Belum tentu bukan berarti tidak boleh. Oke, saya kira cukup itu ya. Mohon pencerahannya Pak, karena menurut apa yang saya baca dan pahami di Alkitab, kematian tidak menceraikan pasangan suami istri, namun hanya memisahkan suami istri tersebut. Ya, tapi kan kasusnya banyak. Ya. Seperti misalnya anak yang ada dalam kekuasaan, masa wanita di bawah kekuasaan keluarga dipaksa menikah. Ya. Ternyata prianya bukan pria yang normal. Memang dia menikah hanya karena status. Apakah kemudian wanita ini tidak boleh menikah lagi? Ketika ternyata pria ini kemudian mencampakkan wanita itu, sudah pemberkatan di gereja loh. Nah ini kan kasusnya kan rumit dan kita tidak boleh dengan cepat membuat kesimpulan. Ya, oke, kita baca terakhir. Selanjutnya dari pria usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Nusa Tenggara Timur, Jemaat GSKI Online. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku yang kekasih, karena sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 1108. Ini cara mendengar suara Tuhan yang bisa didengar dari atau melalui kejadian yang kita alami yang memuat pelajaran-pelajaran rohani. Iya. Saya mau bertanya soal rokok, Pak. Tapi dalam hal ini saya tidak merokok. Apakah saya salah atau meleset ya, Pak, jika membelikan rokok menggunakan uang pribadi untuk keluarga dekat, orang-orang yang saya kenal, yang bekerja di rumah,
dan ketika ada kegiatan sosial di tengah masyarakat. Lebih baik Anda tidak membelikan rokok, karena dengan membelikan rokok Anda memberikan pesan bahwa rokok itu tidak berbahaya. Ya, betul. Itu salah. Ya. Belikannya sirup atau makanan atau yang lain. Bagaimana cara menghadapinya ya Pak? Ini sudah saya beritahu. Terus, Apakah saya memberikan uang saja agar mereka membeli rokok sendiri supaya saya tidak berdosa di mata Tuhan? ya mungkin kalau Anda memberi uang Anda takut jadi lebih banyak. Iya. Kalau rokok lebih sedikit. Ngerti maksudnya? Kalau memberi rokok mungkin hanya 500.000. Kalau uang memberi 500.000 enggak enak gitu. Jangan karena hal itu ya. Oke. Ataukah orang yang merokok itu yang justru berdosa Pak? Ya soal dosa atau tidak ini kan saya tidak tahu yang merokok ini orang Kristen atau bukan. Iya. Kalau orang Kristen dia sudah dewasa atau tidak. Iya. Oke. Kan kalau ada orang Kristen merokok kita nggak bisa bilang masuk neraka loh. Nggak bisa kan. Nggak semudah itu. Oke. Saya takut mengenai hal ini Pak. Mohon arahan dan nasihatnya ya Pak Eras, agar saya jangan sampai salah mengelola uang yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Rohaniku, Bapak atau Ibu Pendeta Pendamping beserta seluruh tim Rehobot GSKI. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Udah saya jawab jelas ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.